Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Asima dari kelompok 1. Pada video kali ini saya bersama teman-teman saya akan membawakan materi mengenai trigliserida dan kolesterol. Untuk pemateri selanjutnya langsung saja saya persilahkan Saudari Andi Nadia Soraya Malik untuk membawakan materinya. Trigliserida merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan di dalam tubuh, merupakan uraian tubuh pada makanan yang mengandung lemak atau kolesterol yang dikonsumsi, serta dibentuk di hati. Setelah mengalami proses di dalam tubuh, trigliserida akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam plasma darah, kemudian akan disalurkan ke seluruh jaringan tubuh dalam bentuk klomikron dan FLDL. Untuk pemateri selanjutnya langsung saja saya persilahkan Saudari Dahlia untuk membawakan materinya. Trigliserida dalam bentuk klomikron berasal dari penyerapan usus setelah konsumsi makanan berlemak. Sebagai FLDL, trigliserida dibentuk oleh hati dengan bantuan insulin dari dalam tubuh. Nah, sementara itu, trigliserida yang berada di luar hati dan berada dalam jaringan, misalnya jaringan pembuluh darah, otot, jaringan lemak, akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Sisa hidrolisis kemudian akan dimetabolisme oleh hati menjadi kolesterol LDL atau beta lipoprotein. Kalori yang didapatkan tubuh dari makanan yang dikonsumsi tidak akan langsung digunakan oleh tubuh, melainkan disimpan dalam bentuk trigliserida dalam sel-sel lemak di dalam tubuh yang berfungsi sebagai energi cadangan tubuh. Untuk pemateri selanjutnya langsung saja saya persilahkan Saudari Selvi untuk membawakan materinya. Trigliserida dan kolesterol merupakan jenis-jenis lemak dasar yang terdapat dalam tubuh manusia dan bersirkulasi dalam aliran darah. Walaupun keduanya sama-sama jenis lemak dasar dan memiliki kemiripan, tetapi ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan kolesterol dan trigliserida. Kolesterol akan disimpan dalam jaringan hati atau dinding pembuluh darah. Kolesterol berfungsi membangun sel-sel dan hormon-hormon tertentu dalam tubuh, sedangkan trigliserida akan disimpan dalam sel-sel lemak di bawah jaringan kulit. Fungsi dari trigliserida adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Untuk pemateri selanjutnya langsung saja saya persilahkan Irma untuk membawakan materinya. Selain asupan makanan dengan lemak jenuh tinggi, beberapa penyebab tingginya trigliserida adalah kegemukan, kurang bergerak, konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana seperti gula atau tepung. Juga ada beberapa kasus seperti penyakit diabetes, penyakit ginjal atau hati, serta faktor keturunan dan keluarga. Dan faktor genetik ini yang paling sulit diatasi karena reseptor di dalam sel-sel hati yang bertugas untuk mengubah trigliserida yang berlebih untuk menjadi kolesterol telah mengalami cacat bawaan. Tapi meskipun begitu, konsumsi makanan yang sehat ditambah aktivitas fisik yang teratur dapat menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Melakukan diet bagi penderita hypertriglyceridemia adalah dengan membatasi asupan makanan yang tinggi lemak jenuh dan mengurangi karbohidrat sederhana seperti gula atau tepung. Dan bagi mereka yang kegemukan, penurunan berat badan biasanya efektif dalam menurunkan kadar trigliserida. Untuk pemateri selanjutnya langsung saja saya persilahkan Saudari Yustika untuk membawakan materinya. Kolesterol atau yang disebut juga dengan lemak tak jenuh merupakan substansi seperti lilin yang warnanya putih. Kolesterol secara alami sudah ada dalam tubuh kita. Adapun jenis-jenis kolesterol yang pertama itu low density lipoprotein, di mana kolesterol jahat yang menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri. Semakin banyak LDL dalam darah, semakin berisiko terkena jantung koroner. Yang kedua, lipoprotein, di mana kolesterol baik yang mampu menyingkirkan kolesterol jahat dalam darah. Yang ketiga, very low density lipoprotein, yang mirip dengan low density lipoprotein. Yang keempat, trigliserida, sejenis lemak yang terdapat di dalam darah dan organ tubuh. Yang kelima, kolesterol total, yang kadar keseluruhan kolesterol yang berada di tubuh kita. Untuk pemateri selanjutnya langsung saja saya persilahkan Saudari Sri untuk membawakan materinya. Kadar normal trigliserida normal di bawah 150 mg, kolesterol total normal di bawah 200 mg. LDL kadar normal baik di bawah 100 mg, kadar normal 100 sampai 129 mg, kadar cukup 130 sampai 160 mg, kadar yang tinggi 160 sampai 180 mg, kadar yang paling tinggi lebih
190 mg. Dan HDL, kadar HDL normal pria itu 40-50 mg, HDL normal pada wanita itu 20-60 mg. Selanjutnya gejala jika kolesterol tinggi, yang pertama itu nyeri di kaki, yang kedua kram di malam hari, yang ketiga kuku menebal, yang keempat kulit berubah, yang kelima tengkuk terasa berat. Selanjutnya manfaat kolesterol, yang pertama penyumbang energi yang lebih tinggi daripada protein, yang kedua pembungkus jaringan saraf, yang ketiga pelapis selaput sel, yang keempat pembentuk hormon steroid, yang kelima pembuat darah empedu, yang ketujuh pelarut vitamin A, D, E, dan K. Perkembangan jaringan otak anak. Untuk pemateri selanjutnya dan yang terakhir, langsung saja saya persilakan Saudari Jen untuk membawakan materinya. Efek akibat kolesterol tinggi: pertama, hipertensi; kedua, stroke; ketiga, penyakit jantung; keempat, penyakit batu empedu. Menyebabkan kolesterol tinggi: daging, seafood, susu, jeroan, mentega, kuning telur, telur puyuh, keju, dan makanan bersantan. Obatan dan pencegahan kolesterol tinggi: pertama, berhenti merokok; kedua, hindari konsumsi alkohol secara berlebihan; ketiga, olahraga teratur; keempat, diet rendah lemak; kelima, makan sayur dan buah-buahan; keenam, jika ada riwayat kolesterol dalam keluarga, periksa tiap 2 kali dalam 6 bulan. Itulah tadi materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.